Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Iman Tutorial. Oke, pada kesempatan ya, saya akan membahas tentang materi matematika SD berkaitan dengan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Nah, khususnya yang kita bahas di sini adalah membahas tentang soal-soal yang sering keluar dalam ujian maupun dalam ulangan semester. Oke, nanti kita bahas 4 soal agar kalian paham cara menyelesaikan masalah ini. Untuk itu, simak videonya sampai selesai. Oke. Nah, sekarang langsung aja kita lihat dulu soalnya ini ya. Yang pertama ya, hasil dari 2/3 ditambah 4/5 dikurangi 5/6. Oke, pilihannya ada 13/30, ada 15/26, 15/30, 17/30, dan 19/30. Oke, di sini kita lihat penyebutnya berbeda ya, ada 3, 5, 6. Berarti langkah pertama apa? Kita samakan penyebutnya dulu dengan cara menentukan KPK dari penyebut. Berarti di sini kita akan mencari KPK dari 3, 5, 6. Nah, kalian bisa melihat cara menentukan KPK di video lainnya ya. Nah, di sini kita hitung aja KPK dari 3, 5, 6 itu adalah 30. Nah, jadi penyebutnya kita jadikan 30. Oke ya. Nah, sekarang 2/3 dulu ya. 2/3 itu kalau kita jadikan 30, perhatikan pada penyebutnya. Penyebutnya 3, biar menjadi 30 berarti dikalikan 10. Maka pembilang ini juga dikalikan 10. Ya, jadi 2 dikali 10 untuk pembilangnya. Kemudian ini 4/5, biar menjadi 30, perhatikan pada penyebutnya 5 ya. 5 itu dikalikan 6, biar menjadi 30. Maka pembilangnya juga dikalikan 6. Kemudian 5/6. 5/6 penyebutnya 6, berarti dikalikan 5 biar menjadi 30. Nah, maka pembilangnya juga dikalikan 5. Nah, setelah itu coba kita sederhanakan di sini untuk 2/3 itu menjadi 20/30 gitu ya. Kemudian yang 4/5 itu menjadi 24/30. Kemudian yang 5/6 menjadi 25/30. Nah, di sini penyebutnya sudah sama semua, yaitu 30. Langkah berikutnya kita fokus pada pembilang. Perhatikan, pembilangnya bisa ditulis 20 ditambah 24 dikurangi 25. Penyebutnya tetap ya, 30. Oke, 20 ditambah 24 itu kan 44. 44 dikurangi 25. Hasilnya adalah 19. Maka hasil akhirnya adalah 19/30. Ya. Jadi hasil operasi pada soal yang pertama itu adalah 19/30. Jadi jawaban yang benar pilihan D. Itu ya. Paham ya untuk ini ya. Oke, sekarang lanjut yang nomor 2. Nah, ini soal tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Nah, di sini perhatikan ada 3,5 dikurangi 1 9/10 ditambah 2 3/5. Oke, di sini penyebutnya 2, 10, dan 5 ya. Oke, ini pilihannya ada 4/5, ada 4 3/10, ada 4 2/5, dan 5 1/10. Perhatikan pada penyebutnya. Kita cari KPK dulu ya. KPK dari penyebutnya. KPK dari 2, 10, dan 5 itu adalah 10. Nah, jadi penyebutnya kita ubah menjadi penyebut 10 semua. Oke, sekarang langsung aja ya. Di sini 3,5. Fokus pada setengah. Setengah itu kan penyebutnya 2, berarti biar menjadi 10, ini 2 dikali 5. Ini penyebutnya dikali 5, pembilang juga dikalikan 5. Kemudian dikurangi 1 9/10. Ini sudah penyebutnya sudah 10, berarti tetap ya. Kemudian ditambah 2 3/5. Nah, 3/5 ini penyebutnya 5, berarti biar menjadi 10 kita kalikan 2. Jadi 5 kali 2, yang atas juga kita kalikan 2 menjadi 3 kali 2. Nah, langkah berikutnya kita sederhanakan, di sini menjadi berapa? 3, di sini 5/10, oke ya. Dikurangi 1 9/10. Kemudian ditambah 2, di sini 6/10. Paham ya untuk ini? Nah, di sini perhatikan, penyebutnya sudah sama semua ya. Nah, kalau operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan campuran, di sini kan pecahan campuran itu ada yang bulat, ada yang pecahan. Nah, cara mudahnya kita kelompokkan, kalau yang bulat kita kelompokkan yang bulat, yang pecahan kita kelompokkan yang pecahan. Di sini perhatikan, yang bulat itu kan 3, 1, 2. Di sini berarti kita ikut tandanya ya. Berarti 3 dikurangi 1 ditambah 2. Begitu juga yang pecahan. Pecahannya juga mengikuti tanda. Di sini dijumlah ya, ditambah
ini 5/10 dikurangi 9/10 ditambah 6/10. Ya, berarti tanda ini ada kurang ada jumlah itu mengikuti yang tanda di sini, ya. Kemudian di sini pasti dijumlahkan. Oke, sekarang kita hitung satu persatu. 3 dikurangi 1 4. 3 dikurangi 1 2 ya. 2 ditambah 2. Hasilnya 4 ya untuk pecahan ini. Kemudian ini 5 dikurangi 9 itu kan -4. -4 ditambah 6 itu kan 2. Nah, berarti ini menjadi plus 2/10 ya. Oke, biar sederhana, berarti kan 2/10 ini biar sederhana, kita bagi 2 ya, biar menjadi sederhana. Sehingga menjadi berapa? 4 ditambah 1/5. Kalau kita gabung menjadi 4/5. Nah, jadi hasil akhir untuk soal yang nomor 2, itu adalah 4/5. Oke, jadi jawaban yang benar itu pilihan A. Sini ya. Oke, sangat mudah ya. Nah, sekarang soal nomor 3, perhatikan. Nah, di sini ada pecahan campuran, ada desimal, ada persen. Kita ubah ke bentuk persen. Nah, ini soalnya ini, 1/2/5 dikurangi 0,84 ditambah 15%. Salah, pilihannya ada 67%, 69%, 71%, dan 73%. Oke ya. Ingat persen itu kan artinya per 100 ya. Jadi penyebut 100 itu setara dengan, istilahnya sama dengan penyebutannya persen. Nah, berarti kalau langkahnya ini, berbagi bentuk pecahan, berarti harus kita ubah ke bentuk persen dulu. Berarti ubahlah pecahan campuran dan desimal ke bentuk pecahan penyebut 100 dulu. Biar nanti kita pindah ke persen biar mudah. Oke ya, langsung ya. 1/2/5 ya. Itu kan bisa ditulis dulu pecahan biasa, itu kan 5 kali 1 tambah 2. 7 ya. Berarti 7/5. Berarti 1/2/5 itu setara dengan 7/5. Oke. Kemudian dikurangi 0,84 ditambah 15% ya. Nah, tadi langkah awal kita ubah ke pecahan penyebut 100 dulu ya. Nah, 7/5 biar menjadi 100, penyebutnya ini bawah 5 dikali 20. Ya, otomatis yang atas juga dikalikan 20. Dikurangi 0,84. 0,84 itu kan kalau dibuat bentuk pecahan itu 84/100. Ya. Kemudian ditambah 15%. Ini tetap ya, tidak berubah. Sehingga menjadi berapa ini? 140/100 dikurangi 84/100 ditambah 15%. Nah, dari sini kita ubah ke bentuk persen ya. 140/100 itu menjadi 140%. 84 menjadi 84% di sini ya. 84/100. Ini plus 15%. Nah, ini kan sudah persen semua. Berarti kita fokus pada yang bilangan ini, 140 dikurangi 84 ditambah 15. Nah, kalau kita hitung itu hasilnya berapa? 71. Nah, jadi hasil akhir dari soal yang nomor 2 itu 71, soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 itu 71%. Nah, jadi jawaban yang benar itu pilihan C. Oke ya. Mudah banget ya untuk soal ini ya. Nah, sekarang satu lagi, soal nomor 4. Oke, sama. Di sini cuma hasilnya desimal ya. Hasil dari 2/3/5 ditambah 78% dikurangi 1,56. Salah? Oke. Ini pilihannya 1,74, 1,82, 1,92, dan 1,96. Berarti diubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Oke ya. Berarti langkah berikutnya kita ubah ke bentuk pecahan desimal. Ini 2/3/5. Ya, 2/3/5. Ini penyebutnya kita ubah ke 10 dulu ya. Berarti 5 dikali 2 ya. Oke. Sehingga yang atas juga kalikan 2. Sehingga menjadi 26/10. Kalau dibuat desimal itu berapa? 26/10 atau 2,6. Ya. Kemudian 78% itu kan 78/100. Berarti kalau dibuat desimal itu 0,78. Oke ya. Nah, sehingga soal ini bisa ditulis seperti ini ya. 2,6 ditambah 0,78 dikurangi 1,56. Nah, kalau sudah desimal semua, berarti kita lakukan operasinya urut dari depan. Karena di sini ada jumlah dan kurang ya. Berarti kita kerjakan dari depan dulu. 2,6 ditambah 0,78. Nah, cara menjumlah dengan cara susun seperti ini. Perhatikan, harus hati-hati. Tanda koma harus lurus ya. Tanda koma harus lurus. Berarti 2,6 di sini 0,78. Nah, kita jumlahkan seperti biasa. Ini kan nggak ada, berarti dianggap 0. 0 ditambah 8 itu berapa? 8. 6 tambah 7 berapa? 13. Berarti kita tulis 3, satunya di atas ya. Nah, ini kan koma. Berarti ya nanti tulisannya koma. 1 tambah 2 berapa? 3. Oke, kita tulis 3. Berarti 3 koma ya. 3,38.
Nah, dari sini maka kita peroleh 3,38 dikurangi 1,56. Paham ya? Berikutnya 3,38 dikurangi 1,56. Kita buat cara susun lagi. Ini hati-hati tanda koma lurus ya. 3,38 dikurangi 1,56. 8 dikurangi 6, 2 ya. 3 dikurangi 5 kan nggak bisa ya. Berarti ambil yang depan. Sehingga menjadi berapa? 13 ya. Ambil 1 berarti 13. 13 dikurangi 5 berapa? Ini otomatis kalau ini diambil 1 masih berapa? 2. Oke, sekarang 13 kurangi 5. Ini 8. 2 dikurangi 1, 1 ya. 1, jadi hasil akhirnya ada 1,82. Nah, dari sini maka hasil akhir dari soal nomor 4 itu adalah berapa? 1,82. Jadi pilihan yang benar, pilihan B. Itu ya. Mudah dipahami ya untuk ini ya. Oke, sudah paham dari keempat soal ini ya? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.